نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik, sehingga pada sore atau pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, di salah satu dari raudhatun min riyadhil jannah, taman-taman syurga, dalam rangka talabul ilm wa tafaqquh fid din wa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr fima bainana. Di atas undang-undang dasar kita, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush, beliau menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun mutlaqah wa ni'matun muqayyadah. Nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang ketiga adalah yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Kata beliau, nikmat yang muqayyadah itu ka ni'matis sihha wal ghina wa afiyatil jasad wa bastil jah wa kathratil walad wa zawjah la hasana wa amthali hadhihi, fa hadhihi ni'mah mushtarakah bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Adapun nikmat muqayyadah, kata beliau, maka seperti nikmat kesehatan, kekayaan, kedudukan, keturunan yang banyak, istri yang cantik, dan yang semisal dengannya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, musyatarakun bainal bari wal fajir
wal mu'min wal kafir. Itu dimiliki oleh orang mukmin, oleh orang kafir, oleh orang saleh, dan oleh orang yang fasik sekalipun. Maka nikmat yang seperti ini bukanlah pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang mutlaqah, nikmat yang sempurna, yaitu berupa nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Ini adalah dua nikmat yang Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, berbangga dan gembira dengannya. Hal ini Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Yunus dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya fadlullah dan rahmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira dengannya. Hendaknya bergembira, bangga, karena fadlullah dan rahmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahawa maksud dengan fadlullah dan rahmat Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini yang Allah katakan agar kita bergembira dan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarh Sunnah, kalau kita membuka kitab beliau tersebut di awalnya akan kita dapatkan ucapan beliau yang berbunyi, Al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah adalah beragama mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ajma'in. Inilah yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah. Itulah agama yang Allah firmankan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak ia akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mauqufan, dan datang dalam riwayat lain yang disahihkan oleh Syekh Albani marfu'an. Abu Musa berkata secara mauquf, walahu hukm rafa', inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sedangkan nikmat agama, nikmat akidah yang lurus, nikmat atamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, nikmat majlis ilmu agama, nikmat salat 5 waktu berjamaah, nikmat salat tahajud, nikmat tilawatul Quran, nikmat teman yang saleh, nikmat lingkungan yang baik, istri yang salehah, anak-anak yang saleh. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib.
Yang demikian itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya untuk mereka yang dicintainya saja. Maka pada mukaddimah ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua agar kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat agama yang telah Ia berikan kepada kita. Jangan kita justru tidak percaya diri, malu diketahui oleh orang, oleh manusia bahwa kita berada di atasnya. Ini bertentangan dengan perintah Allah tadi. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bangga, gembira, bahagia dengan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Jangan kita merasa malu dengan manusia yang mereka sudah hebat dalam urusan dunia. Karena perkara dunia sebesar apapun, sebanyak apapun dan sehebat apapun ia, tetap Allah katakan khairum mimma yajma'un. Nikmat agama Islam dan as-sunnah yang Allah berikan kepada kalian itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang sudah dimaklumi bersama bahawa kita sudah berada di sebuah masa yang sudah amat jauh dari masa kenabian, dari masa para sahabat Nabi SAW, dari masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang merupakan sebaik-baik generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in tabi'in. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda semakna ini, semakna dengan ini. Beliau bersabda, yu'khadhul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Dengan sanad ini disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Ilmu itu diambil dari kalian. Siapa kalian ketika ayat ini turun? Adalah para ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi adalah para sahabatnya. Diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian, yaitu tabi'in. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk 3 generasi ini. Akan tetapi berpegang teguh di atas jalan mereka ini tidaklah mudah dan tidaklah gampang, jemaah. Terlebih kita yang sudah berada di sebuah masa yang sudah sangat jauh dari masa kenabian. Andai kata dikatakan ini akhir zaman, maka tiada salahnya apabila dimaksud dengan akhir zaman karena telah dibangkitkan dan diutus Nabi SAW. Karena dengan diutusnya Nabi SAW secara umum itu merupakan tanda hari kiamat telah dekat, karena beliau adalah Nabi terakhir. Ya. Adapun apabila dia maksud akhir zaman antara waktu kenabian Nabi kita SAW dengan terjadi hari kiamat, maka Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya maka beliau menjawab wallahu a'lam. Yang paling penting bagi kita, kata Syekh, bukanlah mengetahui akhir zaman ataukah bukan akhir zaman, tetapi bagaimana kita istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun jika yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah
jika dilihat atas pertimbangan dengan zaman-zaman para nabi sebelumnya, maka ini adalah akhir zaman, karena nabi kita adalah nabi akhir zaman, beliau penutup para nabi dan para rasul. Ini sudah dipastikan adalah akhir zaman jika dibandingkan dari semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris dan yang lain-lainnya sampai datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk menyatakan apakah ini akhir zaman, jika kita pertimbangkan antara kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya hari kiamat, maka seperti yang saya sebutkan tadi, Syekh Shalih Fauzan menjawab, wallahu a'lam. Ini akhir zaman ataukah pertengahan zaman? Yang paling penting bagi kita adalah istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik kita di pertengahan zaman ataukah di akhir zaman. Dan pada pertemuan hari ini saya ingin mengajak antum semua untuk mudzakarah terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan fitnah yang bermunculan di sebuah masa setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, atau sebuah masa yang sudah jauh dari beliau, agar kita tahu bahwa kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan agar kita memahami bimbingan-bimbingan syar'i bagi siapa saja yang ingin istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala di sebuah masa yang sudah penuh dengan fitnah. Karena memang Nabi SAW tidaklah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, melainkan beliau telah menyampaikan agama Allah dengan sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama kalian. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, di antara tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, akan kita dapatkan di sana penjelasan bahwa ayat ini turun di Haji Wada, di saat Nabi sedang wukuf di Arafah di hari Jumat ba'da al-'asr. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan setelah ayat ini turun, kata beberapa sahabat Nabi yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim pada ayat di atas, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita tidaklah diwafatkan oleh Allah, melainkan agama ini telah sempurna. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Artinya seluruh perkara agama telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan gamblang. Baik permasalahan akidah, ibadah ataukah muamalah. La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada yang keluar dari cahaya tersebut melainkan pasti dia binasa. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyantu. Tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kalian dari neraka Allah, mendekatkan diri kalian kepada syurga Allah, melainkan telah aku jelaskan. Wa ma min syai'in uba'idukum 'anil nar illa qad bayyantu. Dan tidaklah ada sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari neraka Allah, melainkan telah aku terangkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzira min syarri ya'lamuhu lahum." Setiap nabi yang telah diutus oleh Allah Jalla wa Ala,
diwajibkan atasnya menunjukkan, menuntun umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui, dan agar dia memperingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui. Maka sungguh tiada sebuah kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dapat menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala, melainkan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tiada sebuah kejelekan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah, menjauhkan kita dari Allah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Di antaranya adalah hadis-hadis beliau terkait sebuah masa yang sudah jauh dari beliau, yang sering diungkapkan oleh sebagian kita tentang akhir zaman. Mari kita simak beberapa hadis Nabi yang menerangkan fitnah di sebuah masa yang sudah jauh dengan beliau, atau andai kata tepat dikatakan di akhir zaman, agar kita semakin yakin dan agar kita semakin istiqamah serta semakin waspada, berhati-hati. Yang pertama, sebuah faedah ilmiah terkhusus untuk para thalabul ilm, bahwa seluruh kitab hadis yang tersusun dengan abwab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, semua kitab-kitab hadis di atas, di dalamnya ada sebuah bab yang berjudul Kitabul Fitan. Hadis-hadis Nabi terkait fitnah akhir zaman. Anda buka Sahih Bukhari, Anda akan dapatkan di sana sebuah judul bab Kitabul Fitan, tentang fitnah akhir zaman. Dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Sunan Abu Daud juga ada, Sunan Tirmidzi juga ada, Sunan Nasa'i juga ada, Sunan Ibnu Majah juga ada. Ini menerangkan bahwa ini permasalahan yang perlu disampaikan dan dikaji agar umat Islam mengetahui petunjuk nabinya jika mereka sudah mendapatkan zaman yang seperti itu. Di antara hadis yang menerangkan kepada kita kondisi suatu zaman yang sudah jauh dari masa kenabian, dari masa para sahabat, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada kitab Al-Fitan. Beliau menyatakan haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala akhbarana Abdul A'la qala haddatsana Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-'amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu qala al-qatil al-qatil. Kata Imam Al-Bukhari dari Ayyash telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis Ayyash ibn al-Walid. Ayyash ibn al-Walid menyampaikan hadis tersebut dari gurunya Abdul A'la. Abdul A'la dari gurunya Ma'mar. Ini maksud dengan Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah. Dari Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah atau bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri Abu Muhammad. An Sa'id Al-Maqburi min athbatin nas 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebutkan sanadnya atau saya bacakan, bukan saya sebutkan? Andai kata kita tidak menyebutkan sanadnya, maka sungguh tidak mengapa. Karena kita telah menyebutkan ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang ingin mengetahui sanadnya tinggal membuka Sahih Bukhari. Tujuan saya yang pertama, paling tidak kita yang sudah berada di zaman yang sudah putus sanad, paling tidak kita bisa merasakan manisnya sanad jamaah. Ya. Sekarang zaman yang sudah putus sanad, walaupun mungkin sanadnya bersambung, belum tentu sahih. Bahkan ada orang bisa meriwayatkan sebuah hadis Sahih Bukhari dari gurunya itu bersambung sampai ke Imam Bukhari riwayatnya. Bisa jadi di tengah-tengah sanad ada Abu Nawas, ada Abu dan seterusnya, ya kan?
Sanad di antara Bukhari dengan Imam Muslim ke Rasulullah saja, dari selain Sahih Bukhari, Abu Daud ke sahabat Nabi saja ada rawi-rawi yang di dalamnya menjadi sebab dhaifnya suatu sanad, apalagi antara seorang syekh, seorang talib zaman sekarang sampai sahabat Nabi. Ya. Maka dikhawatirkan seorang berbangga-bangga dengan sanad padahal sanad tersebut belum tentu sahih. Dari sini yang kedua saya ingin kepada sebuah poin yang sering dijadikan syubhat oleh sebagian orang untuk menuduh dakwah salaf. Dengan saya sebutkan sanad ini, kata mereka, ya, dan senjata yang seperti ini bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang benar. Fitnah, ya, dan memberikan image yang tidak baik terhadap dakwah yang benar. Bahwa salaf itu mereka nggak layak dikatakan salaf karena mereka kaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang mereka ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari datang setelah 4 madhab. Imam Bukhari datang setelah Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i, berarti kita lebih layak dikatakan salaf karena Imam Syafi'i lebih duluan daripada Imam Bukhari. Imam Syafi'i lebih berilmu, lebih senior umurnya dan ilmunya daripada Imam Bukhari. Berarti sanad kita lebih tinggi daripada sanad Imam. Sedangkan mereka karena kita belajar ke Imam Syafi'i, mereka Sahih Bukhari. Ya. Imam Syafi'i di abad tahun 2 Hijriah, Imam Bukhari 200 hingga 300 Hijriah. Pernah dapatkan broadcast seperti ini? Hah? Ya. Cara menjawabnya yang pertama, barakallahu fik. Ketika saudara menyatakan kita lebih dekat kepada salaf karena kita jalurnya Imam Syafi'i, maka kita katakan, apakah saudara bertemu langsung dengan Imam Syafi'i? Tidak. Ya. Ini yang pertama. Jadi bagaimana Anda boleh menisbatkan sanad kepada Imam Syafi'i? Dan andai kata Anda punya sanad sampai ke Imam Syafi'i, ya, atau kepada Imam Syafi'i, apakah dalam sanad ia semua rawinya itu sahih, thiqah, tidak ada yang dhaif? Mungkinkah? Zaman sekarang sampai Imam Syafi'i rawinya semua thiqah. Sedangkan di Abu Daud saya terkadang hadis yang beliau bawa sampai ke sahabat di dalamnya ada rawi-rawi yang dhaif. Kedua, andai kata iya, benarkah saudara telah membuka atau mempelajari langsung kitab Imam Syafi'i? Karena mengikuti ulama Syafi'iyah belum tentu dia telah mengikuti Imam Syafi'i. Karena ada beberapa pembahasan dalam bab fikih yang itu pendapat Syafi'iyah, tetapi itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Syafi'i berpendapat menghadiahkan pahala Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Beliau berdalil dengan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidaklah memperoleh pahala kecuali dari apa yang ia lakukan. Dalam surat An-Najm dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian kita katakan bahwa yang menjadi patokan itu bukan tidak adanya sanad semata, tetapi sahih tidaknya suatu sanad. Ya. Makanya Imam Baiquni ketika menyebutkan definisi hadis sahih, beliau menyatakan awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'an yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Sebuah sanad dikatakan bersambung apabila seorang rawi menyampaikan sebuah hadis dari gurunya yang ia telah bertemu langsung dengan guru itu. Ya, sudah pernah bertemu langsung dengan guru itu. Ya. Atau sangat mungkin mereka bertemu dan tidak diketahui ada tadlis pada dirinya dan dia seorang rawi yang thiqah.
Wa huwa man tasal isnaduhu wa lam yushadz aw yu'an. Itu pun syarat berikutnya ditambah lagi dengan syarat berikutnya, tidak syadz riwayat itu. Syadz adalah riwayat rawi yang predikat hadisnya diterima tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat rawi-rawi yang predikatnya sama dengan dia tapi jumlah mereka lebih banyak, atau dia menyelisihi satu rawi one by one tetapi satu rawi tersebut jauh lebih thiqah daripada dia, maka riwayatnya pun menjadi syadz. Au mu'an, atau dikarenakan ada sebuah ilah di dalam hadis tersebut yang menyebabkan hadis itu dhaif, yang meriwayatkannya seorang rawi yang adil dan dhabit, kokoh hafalannya dalam menyampaikan riwayat. Poin yang lainnya bahwa para ulama ketika membahas sanad ali dengan sanad nazil, mulianya orang yang memiliki sanad ali apabila sanad tersebut sanadnya sahih. Alasan yang lainnya Al-Imam Al-Bukhari, kenapa beliau tidak menyebutkan Imam Syafi'i dalam sahihnya? Padahal Imam Syafi'i termasuk gurunya Imam Ahmad. Kata para ulama, Imam Bukhari bisa langsung menjumpai dan bertemu dengan orang-orang yang mereka gurunya Imam Al-Bukhari. Atau ulama-ulama yang juga setara dengan Imam Syafi'i di masa itu. Bahkan terkadang Imam Bukhari antara beliau dengan Nabi hanya perantara tiga rawi yang disebut dengan thulathiyat. Kemudian poin yang lainnya, dari sisi ilmu tidak diragukan Imam Syafi'i lebih berilmu daripada Al-Imam Bukhari, lebih senior. Akan tetapi kitab Sahih Bukhari, sepakat para ulama, seluruh kitab hadis yang pernah ditulis oleh manusia di muka bumi ini tidak ada yang lebih sahih daripada Sahih Imam Al-Bukhari. Lebih sahih daripada Musnad Imam Ahmad yang merupakan guru beliau. Lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Menyatakan Sahih Bukhari lebih afdal, lebih sahih daripada Muwatta Malik, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Ini tidak menunjukkan kita menyatakan Imam Bukhari lebih berilmu dari mereka, tidak. Kenapa? Karena syarat mereka di dalam kitab hadis tersebut tidak seperti syaratnya Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari dalam kitab sahih memang tidak menyebutkan kecuali hadis-hadis yang sahih dan disepakati kesahihannya oleh ulama di masa itu. Sedangkan Imam Ahmad terkadang menyebutkan sebuah riwayat yang dhaif dari sisi sanadnya setelah menyebutkan riwayatnya yang sahih sebagai syawahid, sebagai mutaba'at. Tidak mensyaratkan hanya hadis sahih. Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak ada kitab hadis yang paling sahih dari yang ditulis oleh manusia di atas permukaan bumi ini dari semenjak tertulisnya hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis selain daripada Sahihul Bukhari. Kemudian kita jawab juga bahwa ketika kita membuka Sahih Bukhari, kita bukan ingin mengambil pendapat Imam Bukhari. Yang kita kaji adalah hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat Nabi yang beliau riwayatkan. Jadi tidak mentok pada Imam Bukhari. Ya. Ini saya sebutkan karena ada beberapa syubhat tulisan yang menyebutkan syubhat seperti di atas. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman." Masa ini akan semakin dekat. Apa maksudnya? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan ada beberapa makna dari kalangan ulama yang disampaikan oleh para ulama terkait sabda beliau di atas. Yang paling kuatnya adalah keberkahan. Artinya waktu semakin hari semakin berkurang berkahnya. Dan ini kita rasakan. Ini adalah fakta. Di mana zaman dahulu waktu yang singkat mereka bisa menghafal Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dan seterusnya. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, umur 7 tahun beliau sudah hafiz 30 juz Al-Quran. Umur 7 tahun hafiz 30 juz Al-Quran. Hafal 30 juz Al-Quran
paham maknanya. Di umur 10 tahun beliau hafal Muwatta Imam Malik, belasan ribu hadis di dalamnya dengan sanadnya. Di umur 11 tahun beliau sudah dianggap sebagai ulama dan direkomendasikan sebagai mufti oleh guru-gurunya. Umur 11 tahun. Sebagian anak kaum muslimin ada yang sudah umur 20 tahun belum tahu tata cara salat yang benar. Sebagian kaum muslimin ada yang sudah umurnya 50 tahun tetapi selama umur dia 50 tahun belum pernah mengkaji hadis-hadis yang menerangkan sifat salat Nabi. Seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji fikih wudu yang benar. Umrah sudah berulang kali tetapi dia belum pernah mengkaji fikih umrah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Keberkahan waktu. Terkadang kita melewati waktu berhari-hari tiada satupun ayat Al-Quran yang bertambah. Bukan sekedar bertambah hafalan, bahkan terkadang satu hari penuh kita tidak pernah menyentuh mushaf. Tidak pernah menyentuh mushaf. Keberkahan waktunya. Makna yang kedua dari makna sabda beliau yang di atas yataqarabu zaman, masa ini semakin hari semakin dekat, adalah memang perputarannya terasa lebih cepat. Ulama yang menerangkan makna ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah. Sungguh hari kiamat tidaklah terjadi melainkan masa ini sudah semakin dekat, sehingga 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, waktu 1 pekan seperti 1 hari, waktu 1 hari kasa'ah, waktu qasir, waktu yang sangat pendek. Waktu yang pendek habisnya seperti habis pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Ini sudah kita rasakan ataukah belum jemaah? Sudah. Tak terasa kita sudah meninggalkan Ramadan. Seakan-akan Ramadan baru aja kemarin. Sekarang kita sudah di Dzulqa'dah. Tak terasa umurnya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tak terasa umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Tak terasa sudah menikah, sudah punya anak, sudah cucu. Tak terasa tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma nabi wa man nabiy wa ma dinuk, baru terkejut. Ya. Perputaran waktu yang begitu cepat. Nah, yang kedua kata Nabi SAW dalam hadis ini terkait perubahan umat Islam, umat manusia dengan berjalannya masa dan waktu, yang kusun amal soleh itu sangatlah berkurang, semakin berkurang. Dan suatu amalan tidaklah dikatakan saleh kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu dini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, salat, sembelihan, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Dan sebagai faedah dari ayat di atas kita bisa memahami betapa alai bin labai bintu syirik, ucapan sebagian musisi yang berkata, hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang alai bin labai bintu syirik. Karena Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama dalam 4 sisi. Sisi yang pertama dari sisi al-kaifiyahnya, caranya. Yang kedua al-adadiyah, jumlahnya. Yang ketiga az-zamaniyah, waktunya. Tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan oleh Nabi secara khusus. Yang keempat al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan secara khusus. Kalau kita melihat kepada amalan manusia yang dibangun di atas keikhlasan atau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan orang yang melakukan amal soleh itu mayoritas atau minoriti? Mayoriti atau minoriti? Minoriti. Ya kan? Apa bukti kenyataan yang paling konkret? Bukti dan fakta yang paling dekat, yang paling konkret, yang menerangkan bahwa orang yang melakukan amal soleh adalah minoriti. Amal soleh itu amalah sedikit. Fakta yang paling konkret, bukti yang paling dekat, kondisi masjid kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ya. Di seluruh penjuru dunia secara umum, mayoritasnya penuh atau sedikit? Belum lagi kalau kita lihat ke salat subuhnya. Sebagian masjid yang salat subuh muadzin, dia sebagai muadzin, yang iqamat, yang jadi imam sekaligus jadi makmum, semua merangkap. Ya. Bahkan ada seorang santri penuntut ilmu agama pulang ke kampungnya setelah menuntut ilmu agama. Di kampungnya itu tidak pernah ada sholat subuh di masjid. Masjidnya ada. Karena dia penuntut ilmu agama, pulang kumandangkan adzan, ribut hampir sekampung. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Di sini udah biasa nggak ada sholat subuh. Tokoh masyarakat berkata demikian. Subuh di rumah aja. Aneh. Ada yang memandangkan adzan subuh di masjid, aneh. Coba bayangkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang Nabi beritakan sudah terjadi jamaah. Wa yanqusul amal soleh itu akan semakin berkurang. Ini baru satu contoh, yaitu sholat 5 waktu, yang itu merupakan rukun Islam. Sebejat-bejatnya orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia nakal banyak maksiat, walaupun tidak sholat, tetap dia yakin sholat salah satu dari 5 rukun Islam. Ini baru bab sholat, belum yang lebih kecil dari sholat. Sholat secara umum yang melakukannya kaum minoriti atau kaum mayoriti dari kalangan kaum muslimin? Minoriti. Belum lagi kalau kita lihat ke sholat subuh, yang itu merupakan bukti iman orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr wa law ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan pergi melaksanakan salat Isya dan subuh, la'atuhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Ini masih pada contoh salat, belum lagi pada ibadah-ibadah di bawah salat. Wa yanqusul amal, sungguh benar apa yang Nabi beritakan, amal saleh itu semakin hari semakin berkurang. Sekarang kalau ada acara salat dengan acara keyboard, orang Batam bilangnya apa? Keyboard juga. Pentas apa namanya? Organ tunggal. Kok organ tunggal? Tubuh tunggal gitu. Organ tunggal.
Kalau ada acara organ tunggal, kemudian ada acara sholat 5 waktu, di waktu yang sama, rata-rata orang lebih banyak kemana? Ya kan? Di sebuah tempat jamaah yang di situ mayoritinya muslim, bisa dikatakan 99% di situ muslim. Acara organ tunggal pada asar mulai dibuat. Adzan maghrib dikumandangkan, dangdut pun tetap dikumandangkan. Adzan kegemaan suara adzan terkalahkan dengan suara dangdut. Dan organ tunggal dibuat di sebuah lapangan bersebelahan dengan masjid. Begitu iqamat salat maghrib, yang salat tidak lebih dari 10 orang. Demikian juga pada salat isya. Maghrib jalan, organ tunggal pun jalan. Toleransi, democracy. Ya. Yang hadir di organ tunggal bisa dikatakan 99% muslim. Bayangkan ya, ini organ tunggalnya sebelahan dengan masjid. Adzan dikumandangkan dengar. Apalagi memang jauh dari masjid. Ya, yang jogetnya perbiduannya muslimah, yang nonton pun rata-rata muslim dan muslimah. Di samping itu ada masjid sedang memandangkan adzan maghrib dan isya. Yang salat maghrib dan isya tidak lebih dari 10 orang. Yang ikut nonton organ tunggal ribuan, atau kalau tidak ratusan. Ini menerangkan kepada kita sungguh benar apa yang Nabi beritakan. Semakin hari amal soleh itu semakin berkurang. Wa yulqa asyuh. Yang ketiga kata Nabi, mayoritas umat manusia di saat itu menderita penyakit syuh. Ditimpa penyakit syuh. Syuh itu kata para ulama adalah penyakit ambisi, cinta yang luar biasa terhadap dunia, tanpa peduli, tanpa memperhatikan bagaimana cara dia memperolehnya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Setelah ia memilikinya, dia enggan mengeluarkannya, membelanjakannya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ini namanya syuh, lebih parah dari pelit. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yuqa syuhha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yuqa syuhha an nafsihi, barang siapa yang Allah selamatkan dia syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah bersihkan dia dari sifat syuh, maka pasti dia akan sukses. Nah, Nabi katakan akan datang sebuah masa di mana mayoritas orang punya penyakit ini. Bahkan gara-gara dunia, tidak jarang kita mendengar ada seorang anak membunuh orang tua kandungnya, saudara kandung membunuh saudara kandungnya. Gara-gara dunia, seorang anak rela memenjarakan ibu kandungnya. Bayangkan, gara-gara aset kecil, ibu kandungnya diusut, ingin dipenjarakan oleh dia, ibu kandungnya. Kenapa? Karena syuh tadi. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, tadada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam di akhir zaman itu akan dibantai oleh umat-umat yang ada sebagaimana makanan yang sudah terhidang, yang sudah dihidang, berada di hadapan orang-orang yang siap menyantapnya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena kaum muslimin di saat itu minoriti, jumlah mereka sangat sedikit? Nabi menjawab, la bal antum katsir. Tidak, kalian banyak di saat itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sil. Tetapi banyaknya kalian di masa itu seperti buih di lautan. Wa yuqdhafu fi qulubihimul wahn. Rata-rata dari mereka di dalam hatinya ada wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Tanya para sahabat Nabi. Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kematian.
Bahkan sebagian orang saking benci kepada kematian, dia nggak senang kalau banyak ceramah yang mengingatkan tentang kematian. Nggak senang dia. Kalau ada ceramah yang mengingatkan manusia tentang kematian, kondisi alam barzah, dia nggak suka. Terlalu tegang ceramahnya. Masa masalah mati aja, gua masih mau hidup nih. Masalah mati masih pengen hidup nih, masih muda. Masa pembahasannya mati. Ana masih pengen hidup. Subhanallah. Padahal Nabi SAW ketika menjelang wafatnya, tiba-tiba beliau berkata, "Abdun khayyarahullahu baina ma 'indahu wa bainad dunya." Ada seorang hamba yang Allah memberikan untuknya pilihan untuk tetap di dunia, bisa dipanjangkan umurnya, atau nikmat yang ada di sisinya. Ketika Nabi berkata demikian, tiada satupun sahabat yang paham maksud Nabi kecuali Abu Bakar. Setelah Nabi berkata demikian, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Karena Abu Bakar faham bahwa ini maksud oleh Nabi dengan kalimat hamba di situ adalah diri beliau, dan bahwa beliau sesaat lagi akan diwafatkan oleh Allah. Diberikan pilihan untuk beliau hidup panjang dengan segera diwafatkan oleh Allah. Beliau memilih untuk segera wafatkan. Oleh karena itu ketika beliau wafat, beliau mengucapkan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama malaikat-malaikat yang tinggi, bersama malaikat-malaikat yang tinggi, bersama malaikat-malaikat yang tinggi. Maka kata beberapa sahabat Nabi, setelah kejadian itu barulah kami sadar tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling paham di antara kami terhadap agama Allah. Syuh, ini penyakit mayoritas manusia. Gara-gara dunia putus tali silaturahim. Gara-gara dunia tengkar kawan dengan kawan. Gara-gara urusan dunia panitia daurah pecah belah. Gara-gara dunia terkadang doa saling mentahdir. Padahal nilai dunia itu tidak melebihi satu sayapnya nyamuk. Adakah hewan yang lebih kecil dari itu yang memiliki sayap? Ini sudah perumpamaan yang paling dalam sudah. Nabi menyatakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha kafira syurbata ma." Andai kata dunia ini beserta isinya memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya tidak akan ada orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Seteguk air minum pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'id radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Sekarang kalau ada orang ketika antum ngajak ngaji, kemudian dia bilang, "Maaf, saya lagi sibuk dengan nyamuk-nyamuk yang ada di rumah saya." Antum akan tertawa dan menganggap dia normal atau bagaimana? Dia jarang ikut ngaji gara-gara lalai dengan nyamuk yang ada, bermain dengan nyamuk yang ada di rumahnya. Lalai dari masjid gara-gara nyamuk. Sombong dengan nyamuk yang dia miliki. "Aku punya satu karung nyamuk, kamu ada berapa?" Mungkin sepanjang sejarah dunia kita belum pernah mendapatkan ada orang yang seperti itu. Tapi hakikatnya yang lebih tak waras dari itu banyak. Itu orang yang membanggakan dunianya, sombong, angkuh dengan dunianya. Dia terlalaikan dengan dunianya dari ilmu agama. Ini orang lebih tidak waras daripada orang yang terlalaikan dengan nyamuk-nyamuk yang ada di rumahnya, sombong dan angkuh dengan nyamuknya. Andai kata ada orang dia sombong angkuh karena dia punya banyak nyamuk di rumahnya, dan ada satu orang lagi angkuh, sombong dan terlalaikan dengannya, dengan dunia yang dia miliki, maka yang ini lebih waras, lebih normal daripada yang ini.
Karena dunia beserta isinya, jangankan dengan satu karung nyamuk, jangankan dengan satu sayap nyamuk, dengan satu ekor nyamuk, dengan satu sayap nyamuk aja dia tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi itulah penyakit mayoritas umat. Bahkan sebagian ikhwan dengan ikhwan hampir berantem, tidak dekat lagi, tidak akrab lagi, gara-gara seorang akhwat. Ya. Padahal dia udah tahu ana munadhar tu akhwat, dia maju pula. Akhirnya saya bertepuk sebelah tangan. Ya. Dibawa ke masalah agama, nggak salam-salaman lagi. Yang akhwat jawab demikian, tadinya dengan ukhtinya dia akrab, sering ke kajian bareng. Rupanya akhwat tersebut tiba-tiba nikah dengan seorang ikhwan yang dia entah dari mana dapat khabar bahwa ikhwan itu akan melamar dia suatu saat. Rupanya yang dilamar adalah kawan dekatnya, sehari-hari pergi kajian dengannya. Setelah itu tidak saling sapa menyapa lagi. Ini sebabnya apa? Syuh itu kan masih bersifat dunia, ya kan? Sahabat Ansar, ketika sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah datang, yang punya istri dua siap menceraikan salah satu dari istrinya, kemudian dia berikan kepada sahabat dari muhajirin. Bayangkan. Nah, hartanya dia lepaskan seluruhnya. Kalau nggak mau seluruhnya, setengahnya juga boleh kamu ambil. Demikian kaum Ansar. Karena dunia ini tidaklah bernilai satu sayap nyamuk di sisi Allah. Tapi tak sedikit dari manusia yang terlalaikan dengan dunia ini, yang nilainya tidak senilai satu sayap nyamuk. Akhirnya dia jarang ke masjid, jarang menuntut ilmu agama, sibuk ustaz. Dia kira yang hadir-hadir majelis ilmu agama itu semuanya pengangguran, nggak ada yang punya kesibukan. Sehingga jawabannya selalu sibuk, punya pekerjaan. Dia kira orang-orang yang suka hadir itu nggak punya pekerjaan, orang pengangguran semua. Apa sebabnya? Syuh. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Cakrawala mereka, pengetahuan mereka tentang dunia cukup luas, tetapi terhadap akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah. Ada yang bisa buat rudal, buat pesawat, buat ini, buat itu, menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Al-Quran nggak bisa baca, huruf hijaiyah nggak tahu, baca Al-Quran belum pinter. Bukan karena lidah yang cacat, bukan karena tidak ada waktu, bukan pula karena tidak ada guru, tetapi karena tertipu dan terlena dengan dunia yang ada bersamanya. Bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin Masya Allah. Padahal bahasa Mandarin kita lihat aja hampir sakaratul maut kita. Lihat bentuknya aja hampir sakaratul maut kita, ya kan? Seperti potongan-potongan bambu yang digabung-gabung, hampir sakaratul maut kita lihat bentuknya aja ya. Tapi ada dari orang muslim yang bisa menguasainya. Dia ikut les, dia fokus belajar, bayar ke guru, dia panggil guru atau dia pergi ke depan guru. Begitu ada kajian weekend, akhi, untuk keluarga, 6 hari bekerja, 1 hari Allah berikan libur. Dari 1 hari tersebut 2-3 jam tidak mampu kita sisihkan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Syuh ya ma. Berikutnya kata Nabi, wa tadhharul fitan, dan fitnah akan betul-betul menyebar di masa itu. Benar-benar banyak fitnah di masa itu. Makna fitnah dalam bahasa Al-Quran disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Shinqiti, ada 11 maknanya. Terkadang fitnah yang maksud dengannya adalah syirik, seperti firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi secara umum fitnah itu, dan ini yang diinginkan dalam keumuman pembahasan fitnah akhir zaman, adalah sesuatu yang bisa melalaikan manusia dari Allah dan akhirat. Sesuatu yang bisa menjauhkan seorang dari Allah Jalla wa'ala, yang terkadang dia tersamarkan atas sebagian orang. Atau makna lain adalah pelanggaran
agama. Dan secara umum dia terbagi menjadi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf yang menyuruh manusia kepadanya. Syahwat seperti zina, khamar dan semisal dengannya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi di atas dan kita kaitkan dengan kondisi zaman kita sekarang, yang beliau sampaikan sudah terlihat oleh kita ataukah belum jemaah? Contohnya fitnah syahwat. Betapa terbukanya pintu zina di masa kita sekarang. Betapa terbukanya pintu perjudian. Bahkan tidak sedikit tempat-tempat zina itu legal. Ya. Apakah dengan nama warung empera kah? Warung remang-remang. Belum lagi yang tingkat high class. Ada daging-dagingnya. Yang sangat disayangkan sebagian dagingnya muslim. Subhanallah. Ya. Terbuka pintu syahwat, fitnah syahwat. Jangankan di masa Nabi, mungkin 50 tahun yang lalu aja itu belum ada mungkin. Apalagi kalau kita kaitkan dengan masa Nabi, yang wanita nutup aurat muka mereka semua tertutup. Itu kebiasaan wanita di masa Nabi setelah datang Islam dan turunnya ayat hijab. Bahkan di masa Imam Ghazali saja beliau menyebutkan hampir tidak didapatkan wanita buka mukanya di masa itu. Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan, ya, zaman dulu, dari dulu sudah terbiasa dengan seperti itu. Sekarang jangankan dengan pakaian seperti itu, bahkan tempat prostitusi, tempat perzinaan, perjudian, khamar sangat merajalela. Beberapa tempat prostitusi bersampingan dengan masjid daurah. Bayangkan ya, diskotiknya banyak tersusun di situ. Ya. Di tengah-tengah itu ada masjid besar. Kalau ada kajian bisa ribuan yang hadir, kalau tidak ratusan. Kalau menaik ke masjid kita sudah seperti di Timur Tengah, di Arab. Ya. Banyak orang-orang yang bertakwa, berpenampilan muslim, ya, yang udah pasti semuanya Arab-Arab maklum yang ada di masjid itu. Cukup banyak pas kajian, Masya Allah, luar biasa. Di bawah masjid tempat diskotik, dan tidak satu dua. Transaksinya mereka di luar itu terkadang memanggil orang yang lewat. Yang apabila kalau ada anak muda pergi kajian dengan penampilan mungkin agak kayak Hollywood gitu, artis Hollywood, ya, kepala lagi oleng dikit, iman lagi lemah, bisa-bisa salah masuk, bukan ke masjid daurah dia masuk. Masuk ke diskotik, dia kayaknya ini masjidnya nih, pokoknya lampunya kurang jelas nih. Lagi oleng dia pikirannya, lagi nggak fresh dia. Penampilan juga penampilan yang membuat wanita berani merayu dia. Karena kalau penampilannya mungkin agak ke ustad dikit, walaupun bukan ustad, itu wanita mikir panjang untuk menggoda dia, ya kan? Ini saya rayu diceramahin sama Pak Ustad nanti. Walaupun kalau itu wanita merayu dia, bisa runtuh juga jenggot dia, ya kan? Walaupun itu ustad. Tapi paling tidak dengan pakaiannya tersebut, wanita yang nakal tadi ingin merayu mikir panjang. Ini kan diceramahin nanti, nggak jadilah Pak Ustad ini. Walaupun bisa jadi Pak Ustaz bisa runtuh juga jenggotnya di hadapan dia. Tadharul fitan, fitnah syahwat dan syubhat betul-betul merajalela ya. Tidak sedikit kaum muslim yang punya rumah berdekatan dengan diskotik. Nah, tadi berdekatan dengan diskotik. Itu kajian suaranya keluar ke toa, melalui toa dan di sudut-sudut bangunan. Masuk ke dalam, terdengar ke pintu-pintu orang yang berada di pintu diskotik tersebut, tempat dugem tersebut. Syahwat yang luar biasa. Belum lagi syubhat. Terkhusus setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muncul tasyayyu', Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Wa yakthurul harj, dan di saat itu al-haraj banyak terjadi. Para sahabat pun bertanya, apa yang kau maksud dengan al-haraj wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, al-qatlul qatl. Kaum muslimin saling membunuh di antara mereka, mudah menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara parkiran, sebagian orang rela menumpahkan saudaranya. Gara-gara rebut tempat parkir, tempat jualan. Yang lebih parah lagi, gara-gara rebutan tempat maksiat. Siapa yang duluan menguasai tempat maksiat itu, rela saling tembak menembak, bunuh membunuh sebagian orang. Bayangkan ya, Pak. Lebih dari itu, saudara kandung rela membunuh saudaranya demi harta warisan. Ada yang rela membunuh kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka hanya dikarenakan warisan. Apabila kita mencermati yang Nabi beritakan di atas, kemudian kita lihat kepada fakta masa kita sekarang, ini sudah terjadi atau belum jemaah? Sudah. Ini hadis pertama. Hadis kedua, masih dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj." Menjelang hari kiamat ada hari-hari di mana kebanyakan umat manusia berada dalam kebodohan. Ilmu agama itu diangkat dan banyak terjadi pembunuhan di antara mereka. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Ya kan? Betapa banyak sekarang kaum muslimin enggak tahu masalah agama. Jangankan masalah yang lebih kecil, nahwu, fikih yang lebih dalam, masalah salat aja tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum tahu. Pernah enggak punya pengalaman ketika ngajak kawan salat, dia jawab, "Aku bukan enggak mau salat, Bro. Tapi aku belum tahu cara salat. Nanti deh kalau udah tahu cara salat, gua akan salat." Pernah punya pengalaman kayak gitu? Mungkin saya kira di antara kita ada yang pernah punya pengalaman seperti itu. Ada yang bingung begitu masuk masjid, lihat bagaimana cara sholat. Nggak tahu dia cara sholat. Nggak tahu bacaan sholat. Nggak tahu cara berwudu. Ini masih pada sholat. Dia bodoh tentang sholat, yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Belum yang lain lagi. Contoh lainnya, betapa banyak orang nggak tahu zikir menjelang masuk WC yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan juga tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak tahu zikir yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah untuk pasangan suami istri di saat mereka ingin melakukan hubungan badan di antara mereka. Apa zikirnya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim, jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kata Nabi, barang siapa yang membacakan doa itu ketika dia ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, kemudian Allah takdirkan hubungan mereka di malam tersebut membuahkan anak, maka anak yang lahir dari hubungan malam itu lam yadhurrahu syaitanu ba'du, tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya, kalau ada sebagian kita anaknya kok agak mirip-mirip setan, ya mungkin bisa jadi nggak pernah baca doa ini. Ya. Tak sedikit kaum muslimin yang nggak hafal baca itu. Padahal dia udah punya anak, udah punya cucu bahkan. Ini contoh-contoh ini saya sebutkan tiada tujuan lain kecuali agar kita semakin paham, semakin yakin bahwa berita Nabi di atas sudah terjadi, bukan untuk mencela sebagian kalangan, bukan. Tapi sebagai renungan, yang belum tahu sudah saatnya belajar. Betul apa enggak yang Nabi sampaikan ya? Betul kan? Kita lihat contoh lain yang sering terlihat oleh kita ketika umroh. Kita lihat sebagian orang ketika umroh luar biasa diperlakukan oleh mutawifnya. Entah doa-doa apa diajarkan. Hah? Luar biasa. Bingung. Padahal fikih umrah itu amatlah mudah. Andai kata orang belajar tentang fikih umrah, insya Allah nggak sampai setengah jam pun selesai pembahasannya sambil duduk santai. Tapi banyak yang nggak tahu terkait fikih tawaf, setelah tawaf fikih sa'i, fikih halaq wa taqsir, ihram dan seterusnya. Ada yang berangkat haji udah lewat ya lam belum ihramnya di Jeddah. Bayangkan.
Pada sepakat seluruh ulama, barang siapa yang berangkat haji dan umrah melewati salah satu dari miqat yang ada, dia harus dalam keadaan ihram. Kalau tidak, dia harus bayar dam. Kalau dia masih bisa kembali lagi, wajib dia kembali, dia ulangi ihramnya. Bayangkan jemaah. Ini masih pada salah satu dari rukun Islam. Belum lagi ilmu-ilmu agama yang lebih dalam dari itu. Ini menerangkan bahwa kita sudah berada di masa yang Nabi peringatkan. Sebuah masa yang Nabi beritakan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yatakallamu fiha ar-raybidah." Qalu wa ma ar-raybidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amrin 'ammah. Akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, di mana orang yang jujur didustakan, seorang yang dusta dijujurkan, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Pengkhianat diberikan amanah, seorang yang amanah dicopot dari jabatannya, dikatakan pengkhianat. Di saat masa sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak berbicara, kata Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidah ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Ruwaibidah itu adalah ar-rajulu tafih, seorang yang dungu, yang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas ilmu, keahlian, tetapi berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Ini sudah terjadi atau belum jamaah? Permutarbalikan fakta. Ya. Bahkan kalau kita lihat, jangankan dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja penuh dengan manipulasi, ya kan? Penuh dengan konspirasi, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang Islam atau dalam dunia pekerjaan, kalau ada orang yang jujur duduk di bagian keuangan, atasannya sakit kepala apa enggak? Hah? Jujur jamaah. Hah? Di dalam suatu instansi ada orang yang amanah di bagian keuangan. Bagian keuangan dia amanah. Sakit kepala apa enggak atasannya? Hah? Sakit kepala ya, mar'ab enggak bisa. Suruh tanda tangan banyak kali komen kau ini. Sampai ada seorang curhat, Ustaz, ketika saya enggak mau markab sih? Markab. Ya. Saya tidak mau manipulasi data. Karena memang uang yang dibutuhkan cuma sekian, tapi dibuat berkali-kali lipat lebih dari itu. Saya dikatakan oleh atasan saya, Ustaz, kamu kalau mau cari ibadah, cari pahala ke masjid. Kalau ke kantor, cari uang. Sini tempat cari uang, cari ibadah di masjid, jangan di kantor. Begitu ini. Rata-rata orang yang jujur dalam suatu instansi seringnya dicopot dari jabatannya. Ya kan? Dilihat ini kok nggak pernah store nih, udah berapa bulan nih nggak store. Dia mau store dari gaji nggak mungkin, dari tunjangan nggak mungkin. Akhirnya buatlah kasus-kasus yang ada biar dijadikan sebagai sumber hukum. Ada seorang curhat kepada saya, dia bekerja di suatu instansi. Jadi dia pernah bertemu dengan beberapa orang tertentu dari suatu instansi. Ketika ditanya bagaimana kondisi di daerahmu, kering, nggak banyak kasus, nggak betah tugas suatu tempat karena di tempat itu nggak banyak kasus. Bayangkan tuh, dan instansinya itu diberikan apresiasi kalau banyak kasus-kasus besar. Nggak ada kasus malah nggak naik grade-nya.
Banyak menangani kasus, naik kredit. Kenapa? Kata dia karena kalau banyak kasus banyak uang masuk. Baik. Ya. Ada orang yang jujur bagian keuangan, copot jabatannya, baku panjang, ya kan? Suruh tanda tangan nggak mau. Biaya mereka keluar tugas cuma 3 hari, dibuat 5 hari. Padahal mereka keluar cuma 1 hari, sisa uang dibawa kemana? Kalau salah satu di antara mereka nggak mau tanda tangan, maka yang lain marah. Lain kali kalau kita keluar dinas nggak usah ajak dia nggak usah. Akhirnya kita semua nggak bisa tarik duitnya nanti gara-gara dia satu orang nggak mau tanda tangan. Pemutar balikan fakta, ya kan? Belum lagi dalam urusan agama. Nabi bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Sekarang justru dijadikan situs-situs Islami yang menerangkan tidak boleh dikatakan Wahabi atau antek-antek Yahudi. Bayangkan. Yang berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan hadis, petunjuk para sahabat Nabi, dilakop dengan berbagai lakop. Berarti jadi sedang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, dikatakan inilah, dikatakan itulah, dan seterusnya. Di antara contoh yang sering terjadi di lapangan yang menunjukkan betapa benarnya yang Nabi beritakan di atas masalah jenggot. Masalah jenggot. Betapa sering sebagian orang direndahkan gara-gara jenggot. Sekalipun kita tetap bersikap hikmah dengan orang yang mungkin belum memeliharanya. Tapi kita bahas celaan terhadap orang yang berjenggot. Dianggap kurang bersih, kurang higienis. Padahal jenggot anjuran dari Nabi dengan perbuatan dan ucapan beliau. Imam Sun'ani menukilkan kesepakatan ulama dan masuk dalamnya 4 mazhab bahwa orang yang tumbuh jenggotnya tidak boleh bagi dia untuk mencabut dan mencukurnya. Tapi sekarang dianggap orang yang berjenggot jorok, kotor, kurang bersih, ya kan? Adakah yang lebih bersih daripada Nabi SAW? Adakah yang lebih ganteng, tampan daripada Nabi SAW dan beliau berjenggot? Adakah yang lebih berwibawa daripada Nabi SAW dan beliau berjenggot? Yang jenggot direndahkan atau jenggot dicukur, ada orang yang berjenggot direndahkan, dikucilkan. Tapi kalau ada orang yang nggak punya jenggot sehelai pun, tetapi punya kumis sebesar pisang goreng hangus, itu nggak aneh. Jenggot sehelai pun nggak ada, kumisnya sebesar pisang goreng hangus. Kita kira pisang goreng yang memang tertempel di situ, padahal kumis. Itu nggak aneh. Ada anak muda pakai celana di atas mata kaki karena ada perintah dan anjuran Nabi. Dalam hadis itu, hadisnya banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Semua di sana ada bab hukum isbal. Dalam babul libas, semua kitab hadis membahas itu. Puluhan hadis Nabi yang melarang kita untuk isbal, kaum laki-laki. Begitu ada anak muda yang mulai memakai celana seperti itu, mulai ada yang berkata, banjir ya bang, daerahnya banjir ya. Anehnya kalau ada yang berkata demikian dan celananya di atas lutut, berarti apa? Di situ tsunami ya. Mestinya demikian. Kalau di atas mata kaki tanda banjir, berarti kalau di atas lutut tanda tsunami. Terbalik. Wanita yang buka aurat, memamerkan aurat mereka, kehormatan mereka seperti telanjang bulat, nggak aneh, dianggap moderat, modern, wanita yang modern. Begitu ada wanita yang menutup wajahnya, nutup auratnya secara keseluruhan, mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, mulai orang tadi, agama apa lagi itu ya? Yang pakai busana syar'i, tanyakan agama apa itu? Yang wanita muslimah nggak pakai jilbab, memamerkan pahanya, betisnya, dadanya, nggak ada yang bertanya kepada dia, agama apa dia itu? Sanawat khadda'ah, pemutar balikan
Yang ke masjid dikhawatirkan diduga radikal, teroris. Yang keluar masuk diskotik tidak diduga teroris. Tidak dikhawatirkan radikal walaupun mereka minum khamar dan ini dan itu. Yang mulai menjaga salat 5 waktu berjamaah, sering ikut pengajian. Yang pengajian itu tidak mengajarkan kecuali rahmat-rahmat Islam. Mulai dicurigai, dikhawatirkan. Khadda'at, pemutarbalikan fakta. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Inna Allah la yaqbidu al-'ilm intiza'an walakin yantazi'u biqabdi al-'ulama. Fa idza lam yuqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu fadhallu wa adallu. Allah tidaklah menarik ilmu dari manusia begitu saja tiba-tiba hilang. Tapi Allah akan tarik ilmu itu dengan Allah wafatkan para ulama. Ketika para ulama telah tiada atau jumlah mereka sudah sangat sedikit, maka mulailah manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh agama mereka. Ketika mereka sudah diangkat sebagai tokoh agama, datang pertanyaan-pertanyaan, fatwa-fatwa. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan orang lain. Di masa sekarang dengan modal banyak viewernya di media massa, banyak yang like kajian dia di YouTube, langsung jadi Ustaz Kibar. Ustaz Kibar di YouTube-nya nonton 300.000, Ustaz Kibar langsung. Kalau ada ustaz yang penonton di YouTube cuma 12-13 orang, itu bukan Ustaz Kibar. Jadi kaedah mengetahui ini Ustaz Kibar ataukah Ustaz Kibar bukan lagi dengan ilmu dia, bukan lagi dengan hafalan dia, tapi dengan viewer, forwardnya banyak, yang like kajian dia ribuan. Ustaz Kibar. Preman, napi masuk penjara, taubat keluar penjara jadi ustaz. Dari tokoh masyarakat bicara masalah-masalah besar kaum muslimin. Kita sangat senang, sangat bahagia kalau ada preman taubat. Tapi untuk menjadi tokoh agama ini ada proses belajar. Apa yang Nabi beritakan sungguh benar. Ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Orang-orang yang bodoh diangkat menjadi tokoh agama, mereka dilemparkan pertanyaan-pertanyaan agama, mereka menjawabnya dengan kebodohannya sehingga sesat dan menyesatkan orang lain. Di akhir zaman Nabi juga menyatakan qallal fuqaha wa kathurul qurra. Orang-orang yang paham Al-Quran dan hadis amatlah sedikit, tapi orang yang bisa membawa Al-Quran dan hadis itu sangatlah banyak. Yang pandai berceramah, pandai berorasi. Sekarang andai kata ada satu ustaz punya ilmu yang luar biasa, tapi dia orasinya biasa-biasa saja, kita ngantuk dengan kajian dia. Baru 10 menitnya langsung ngantuk. Padahal ilmunya luar biasa. Ada satu lagi ilmunya nggak jelas, atau jelas tapi minim ilmunya, tapi orasinya bagus. Cara penyampaian dia mantap. Monyet yang sedang di pohon kelapa bisa jatuh sujud syukur di atasnya, di depannya, mendengar penyampaian dia. Nasi yang sudah basi bisa berasap kembali kalau dia berorasi. Orang yang sedang menangis bisa tertawa, orang yang sedang tertawa bisa menangis. Pasti majelis orang yang kedua ini lebih banyak jamaahnya daripada majelis yang ilmunya biasa. Ilmunya luar biasa tapi penyampaiannya biasa. Ya. Kalau ada ceramah yang ilmiah setengah jam, 1 jam itu udah gerakan. Ya. Jarang ada yang mau menghadirinya. Apalagi di waktu duha. Tapi kalau ada ceramah yang ketawa ketiwi banyak cerita-cerita, itu 2-3 jam orang sanggup duduk. Sampai jam 1 malam. Ceramah sampai jam 1 malam. Sampai jam 12 malam. Apa nggak khawatir telat bangun subuh? Nih. Itu ada yang bisa ketawa ketiwi, mantap kali ceramahnya. Kocak sekali, kocak banget ustaznya. Kalau kayak gini ceramah 6 jam pun sanggup awal dulu. Lucu, kocak, mantap lah pokoknya.
Kalau ada anaknya yang nggak hadir, kasihan kalian nggak hadir, lucu, kocak kali ustaznya. Tapi kalau ada kajian yang serius, isinya Al-Quran, hadis, ucapan ulama, ya kajiannya sih bagus, mantap, cuma tegang kali. Apa yang Nabi beritakan sudah terjadi jamaah. Namun yang lebih penting bagi kita jamaah bukanlah mengetahui, bukan sekedar mengetahui hadis-hadis yang menerangkan kerusakan di akhir zaman. Yang lebih penting dari itu adalah apa bimbingan dalam agama kita dari Al-Quran dan hadis apabila kita telah berada di zaman yang telah Nabi beritakan tersebut. Berikut ini beberapa hadis atau beberapa bimbingan dari lentera wahyu kepada kita segenap umat Nabi Muhammad SAW yang sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang pertama adalah doa jemaah. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan ilmu kita, hafalan kita, ibadah kita, atau lingkungan kita. Allah menyebutkan di antara ciri kaum mukminin ar-rasikhuna fil ilm adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di awal surat Ali Imran, ya kan? Ciri ar-rasikhuna fil ilm, mereka serahkan hidayah kepada Allah, tidak tertipu dengan ilmu mereka. Padahal mereka ar-rasikhuna fil ilm. Berkata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oleh karena yang merupakan doa yang sangat sering Nabi panjatkan kepada Allah adalah doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati. Hati itu karena sering berbalak-balik, dia disebut dalam bahasa Arab qalbun. Kenapa? Karena dia mudah inqalaba yang qalib, mudah terbolak-balik. Nah, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama-Mu. Mendengar demikian Aisyah langsung bertanya, wahai Rasulullah, kenapa seringkali engkau membaca doa ini? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Wahai Aisyah, hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah, Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Syekh Utsaimin mengingatkan dalam diri beberapa kitab beliau, jangan pernah engkau tertipu dengan kecerdasan untuk keistiqomahan, karena bisa jadi sebelum engkau mati masuk sebuah syubhat ke kepalamu atau ke dadamu, kemudian syubhat tersebut tidak keluar darimu, sehingga dengan syubhat tersebut engkau menyimpang dari agama Allah sampai engkau mati. Betapa banyak orang yang tadinya menerangkan akidah Islamiyah, berpegang teguh di atas sunnah, penting tauhid, bahaya syirik, penting sunnah, bahaya bidah, sekarang dia jadi liberal. Dia sekarang memuji Syiah dan seterusnya. Doanya Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah segera beramal setiap kali kita memiliki kesempatan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan kita tunda-tunda kesempatan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan untuk kita beramal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang penuh dengan fitnah. Saking dahsyatnya fitnah di masa itu, Nabi sebutkan qita'il laylil muzlim, laksana potongan-potongan malam yang amat gelap.
Bagaimana potongan malam bisa gelap? Saudara berjalan di malam hari, nggak ada cahaya gelap di sebuah jalan. Situ mungkin ada jurang, samping ada binatang buas, ya, ada ular dan semisalnya. Kita akan berhati-hati ataukah tidak? Begitu ada cahaya, kita akan berjalan dengan cepat ataukah tetap kita melama-lamarkan sehingga cahaya itu bisa padam? Kita akan berjalan dengan cepat dan berhati-hati, ya kan? Apakah masih kurang fitnah di masa kita sekarang, jemaah? Masa sekarang kalau kita nggak hati-hati, betapa mudah kita jatuh ke syirik. Kalau kita tidak waspada, betapa mudah kita jatuh ke dalam bid'ah. Kalau kita tidak berhati-hati, betapa mudah kita jatuh ke zina, jatuh khamar, minum khamar, judi dan semisal dengannya. Yusbihu rajulun mu'mina. Di masa itu kata Nabi, ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada yang di sore harinya dia masih mukmin, masuk paginya dia udah kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Kekufuran dalam hadis ini kata para ulama mencakup dua kufur, kufur kecil maupun kufur besar. Kufur kecil adalah setiap maksiat yang tidak membatalkan Islam. Kalau yang ini maka sungguh sangat banyak fakta dan contohnya, ya kan? Kemarin dia nampak sering di masjid, sekarang nggak nampak lagi, justru udah mulai masuk ke diskotik lagi. Tadinya dia yang mengajak kita kepada kajian sunnah, sekarang justru dia yang telah tiada. Dia yang udah nggak nampak lagi, dia nggak mau pergi lagi, udah nggak mau pergi kasih syubhat lagi kepada orang lain agar nggak ikut kajian. Dan tidak sedikit kufur besar, seperti Nabi katakan tadi, pagi hari mukmin, sore hari kafir gara-gara pacar. Gara-gara pacaran pindah agama. Gara-gara pekerjaan dia rela keluar dari Islam. Itulah di zaman fitnah. Dan seorang pindah agama kufur, bisa jadi dia sadar dirinya telah kufur. Seperti orang yang memang langsung pindah agama. Yang lebih berbahaya, dia nggak sadar dia sudah kufur kepada Allah. Dia nggak sadar bahwa dirinya jatuh ke dalam pembatal Islam. Ini yang berbahaya. Contohnya adalah akidah wahdatul adyan, meyakini persamaan agama batal Islam. Karena dia telah mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nabi bersabda, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabil nar. Tidaklah ada Yahudi dan Nasrani yang mengetahui aku diutus oleh Allah kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia dari penghuni neraka. Ini akidah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi betapa banyak sekarang orang yang gelarnya bukan sekedar S1, S2 atau S3, bahkan gelarnya profesor. Pemahamannya wahdatul adyan, persamaan agama yang para ulama katakan itu adalah pembatal Islam. Tatkala dia ragu, mengkafirkan dan menganggap orang yang tidak ikut ajaran Nabi Muhammad setelah beliau diutus sebagai penghuni neraka. Itu salah satu dari pembatal Islam. Sekarang bukan sekadar meragukan, justru dia menyuruh kepada itu sebagian orang. Gelarnya profesor, bukan profesor akademik ilmu dunia, profesor agama. Masalah akidah ya, terkadang dia terlihat sepele, tapi rupanya itu bisa membatalkan Islam kita. Contoh lainnya, kalau antum buka kitab Sahih Muslim, akan antum dapatkan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Dalam babul iman adalah hadis yang berikut ini dari Abdullah bin Umar, bahwa ada masyarakat Irak datang bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka menyampaikan bahwa di Irak ada tokoh agama yang bernama Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya Muslim secara zahir, sholat juga. Mereka punya akidah innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu baru takdir. Kalau belum terjadi mah bukan. Sepele kayak ini. Sering kita dengar ucapan-ucapan seperti itu. Bahkan terkadang dari seorang dai.
Kalau udah terjadi baru takdir. Kalau belum mah bukan takdir. Ini sama seperti menyatakan kalau belum berarti Allah belum tahu. Apa kata Abdullah bin Umar ketika mendengar laporan mereka tersebut bahwa di sana ada orang yang bernama Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya berakidah innal amra unuf, bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah kecuali jika sesuatu itu telah terjadi. Mendengar demikian, beliau sedang di mana? Tawaf di Ka'bah. Mungkin kalau pertanyaan itu disampaikan kepada ustaz yang lebih, dia bilang, jangan ngomongin orang, kita lagi tawafnya, jangan merasa diri paling benar. Surga itu luas, jangan kamu sempitkan. Tidak demikian kan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Karena beliau tahu ini masalah akidah. Dan bentuk kasih sayang kita buat saudara kita yang menyimpang adalah mengingatkan mereka. Mendengar demikian, beliau langsung menyatakan, akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Sampaikan kepada mereka, kata Abdullah bin Umar, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap batal Islam mereka batal dengan akidah mereka tersebut. Buktinya beliau berlepas diri dari mereka, menyatakan mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Sedangkan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah ba'dukum min ba'd. Yang kedua, beliau menyebutkan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Tiada yang menolak membatalkan ibadah secara keseluruhan kecuali kekufuran. Wa ma ma'nahum an tuqbala nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Beliau menganggap mereka belum beriman kepada takdir tatkala mereka mengingkari salah satu dari 4 rukun takdir, yaitu ilmu Allah, bahwa Allah Maha tahu terhadap apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan terhadap apa yang akan terjadi, dan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana ia terjadi? Allah Maha tahu. Dan takdir salah satu dari 6 rukun iman. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Nah, ini bimbingan Nabi yang pertama. Yang kedua, agar kita segera beramal jam. Ada kesempatan untuk menuntut ilmu agama, langsung berangkat. Ya. Jangan terpengaruh. Ini ada kesempatan, ada waktu, ada kekuatan, ada harta untuk berangkat ilmu agama. Berangkat. Bisa ajak kawan aja. Tak setelah ajak kawan, dia banyak alasan yang membuat engkau kalau kamu ikuti dia kamu gak akan jadi berangkat untuk ilmu, tinggalkan. Berangkat sendirian. Karena terkadang begitu, pas mau berangkat nelpon ikhwan satu lagi. Ikhwan ini ngomong begini, ngomong begitu, mau ngomong langsung, anak lagi malas, nggak malu dia. Ngomong ini, akhirnya ini kawan yang lagi smart nggak jadi berangkat untuk ilmu agama, jadinya main futsal. Badiru bil amali fitana, segerakan kata Nabi. Segeralah beramal di zaman yang penuh dengan fitnah. Punya kesempatan kaya, segerakan gunakan hartamu di jalan Allah. Bangun rumah Allah, bantu pesantren, bantu anak yatim, bantu dakwah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Hendaknya kalian memanfaatkan, mempergunakan dengan segera 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kamu tua. Udah tua baru bilang sulit menghafal Al-Quran itu ya. Di masa muda kenapa nggak hafal? Ya. Sekarang ente masih jomblo, banyak-banyak menghafal Al-Quran. Ya, masih jomblo atau single senior, ini bisa lebih mudah, lebih maksimal menghafal Al-Quran daripada orang yang udah punya anak istri. Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Faraghaka qabla syughlik, waktu luang sebelum kamu sibuk. Ghinaka qabla faqri,
Kesempatan kaya. Kesempatan kaya sebelum engkau miskin. Wasihataka qabla maradik. Kesempatan sehat sebelum engkau sakit. Udah sakit baru pengen majelis ilmu agama, kaki stroke. Enak kali lah ya kalian ini bisa hadir majelis ilmu agama, masya Allah. Pas sehatnya weekend pun dia nggak pergi, apalagi nggak weekend. Weekend aja males ke majelis ilmu agama, apalagi selain weekend. Pas sudah diambil kaki sama Allah, kakinya diambil oleh Allah, baru dia bilang enak kali lah kalian ini ya bisa sering hadir majelis ilmu agama, bisa sering ke masjid, bisa pergi umrah dan seterusnya. Wahyataka qabla mautik, dan kesempatan hidup sebelum engkau mati. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, lentera wahyu yang ketiga untuk orang-orang yang sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah, adalah memperhatikan teman pergaulannya sehari-hari. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu akan terbawa dengan agama orang terdekatnya. Falyanzur ila man yukhalil, hendaknya dia cross check siapa orang terdekatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Mathalul jalisis salih wa jalisis suka hamilul misk wa nafikhul khair wa fa hamilul misk imma yuhdiyaka wa imma tabtamin wa imma tajida minhu rihan thayyibah wa ilham wa nafikhul khair imma yuhriqa thiyaba wa imma tajida minhu rihan muntinah." Perumpamaan teman duduk. Perhatikan bahasa Nabi, teman duduk. Artinya bukan sekedar kawan, bukan sekedar kenal, bukan sekedar urusan bisnis. Kawan duduk, orang yang selalu bersama dia. Kawan duduk yang soleh dengan kawan duduk yang tidak soleh, yang fasik, perumpamaannya seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau engkau berada di sisi penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan untukmu sebotol minyak wangi. Tentunya kalau dia dermawan, kalau dia pelit mah mana dapat, ya kan? Kalaupun nggak dapat, kata Nabi, engkau bisa membelinya. Walaupun engkau tidak bisa membelinya, paling tidak engkau bisa cium harumnya minyak wangi. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, bisa jadi engkau akan soleh seperti dia. Paling tidak engkau sudah mulai mencintai kesolehan tersebut. Dan cinta adalah modal utama seorang akan hijrah. Kata Syekhul Islam di awal kitab beliau Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah, cinta itu penggerak. Dan itu kaidah umum kan, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia juga. Karena cintalah seorang bergerak. Kenapa dia bisa bangun sepertiga akhir malam untuk nonton bola? Karena cintanya dia ke Bang Messi, ke Bang Ronaldo dan semisal dengannya. Cinta dia kepada mereka membuat dia mampu bangun di sepertiga akhir malam. Karena dia kurang cinta sama Allah, kurang cinta surga Allah, akhirnya dia tidak mampu bangun untuk salat tahajud di sepertiga akhir malam. Nah, kalau kita sudah cinta kepada ilmu, kepada kesolehan, kita akan mudah hijrah, berubah seperti itu. Atau paling minimnya, kita tidak lagi melakukan kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan kalau kita sendirian atau kalau kita bersama orang-orang yang sama dengan kita. Ya kan? Contoh kecilnya apa? Contoh di antara contoh kecilnya, rokok. Hah? Sering ikut kajian, kalau ada kajian 2 jam, berarti kan 2 jam mulutnya gatal-gatal. Nggak ngerokok sekian lama. Ya kan? Kalau dia sering sama ustaz, aduh mau rokok nggak enak nih ada ustaz. Sama ikhwan, aduh nggak enak, harus sembunyi-sembunyi dulu. Habis makan langsung menjauh. Ntar sadar, padahal lagi menyedot di sana. Lumayan kan? Mulai dia ada waktu-waktu dia tidak bisa merokok. Tidak lama kemudian kalau sudah terbiasa, dia sudah bisa menjauhi rokok meninggalkannya. Karena pergaulan. Salat yang tadinya berat, salat berjamaah. Karena dia bermain dengan orang-orang yang memperhatikan salat berjamaah, begitu azan dan mereka sedang ngopi di warung kopi, kawannya pun berangkat ke masjid. Kan nggak mungkin dia tinggal sendirian. Mau kemana bro? Mau kemana? Ada dikumandangkan, tanya mau kemana? Akhirnya jadi ikut.
sendirian, ya udah sholat ya, penting rukun Islam. Ya. Walaupun kalau sendirian mungkin dia nggak akan sholat berjamaah, akan sholat di rumah. Teman memberi pengaruh. Nah, sebaliknya kalau engkau duduk di sisi pandai besi, teman dudukmu adalah orang yang jelek, orang yang buruk, itu seperti kamu duduk di depan pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Dan paling tidak kamu akan mencium bau yang tidak enak. Bisa jadi kita akan melakukan maksiat yang ia lakukan. Kalaupun tidak, kita sudah mulai menyukai maksiat tersebut. Atau paling tidak kita tidak lagi merasa risih dengan maksiat tersebut. Maka ketika kita tidak merasa risih, tidak ada pengingkaran di hati kita sedikit pun terhadap maksiat yang dia lakukan di depan kita, dosa kita sama dengan dia. Membiarkan kemungkaran. Teman itu memberi pengaruh, jemaah. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu menyambar. Makanya ada pepatah Arab yang berbunyi, anil mar'i la tas'al. Wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yuqarinu. Kalau kamu ingin tahu seseorang, tentang seseorang, kau tidak perlu bertanya siapa dia. La tas'anil mar'i wasal qarinahu. Enggak perlu kamu tanya ke orang lain siapa dia ini. Antum ingin tahu nih, ada si A ingin nazar, meminta anak antum atau saudari antum. Untuk mengetahui dia, seringnya orang apa? Bertanya kepada orang lain siapa dia, ya kan? Sebenarnya ada kaidah lagi yang itu mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Jangankan kita menanyakan kepada orang lain tentang dia, cukup kita tanyakan siapa kawan duduk dia sehari-hari, siapa kawan dekat dia sehari-hari. Kamu nggak usah tanya tentang dia, tanya aja tentang kawan dia sehari-hari. Fa innal qarina bil muqarani qarinu. Karena kawan dekat dia agak jauh dari kondisi kawan dekatnya. Maka iman itu nggak usah dites, ya mah. Iman itu dijaga. Ada sebagian orang baru 2-3 tahun hijrah mau tes iman. Cari lagi kawan-kawannya Abu Lahab dan Abu Nawas dulu. Saya mau tes iman dulu. Oh mereka, saya mau lihat hijrah saya udah kuat belum. Tes, diajak ke diskotik. Alhamdulillah Ustaz, saya masuk, saya mau tes, kuat nggak saya kalau udah masuk diskotik? Alhamdulillah saya nggak ngapa-ngapain Ustaz. Walaupun mereka ngapa-ngapain, saya nggak buat apa-apa. Masuknya ente ke diskotik itu udah apa-apa, bukan nggak apa-apa. Akhirnya ada yang jatuh, jemaah. Jatuh lagi, mulai lagi dia bermain riba, mulai lagi dia masuk ke diskotik, mulai lagi dia berzina. Karena kawan. Kena sabu-sabu karena kawannya hisap sabu-sabu. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan, lingkungan jemaah. Maka ada sebuah kaidah dalam pertemanan yang amat bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan manusia di dunia ini, dalam dunia persahabatan, mereka ada 3 jenis. Yang pertama, kesum. Dia itu seperti racun. Kalau kita bergaul, berteman sama dia, akan hancur dunia dan akhirat kita. Maka orang yang seperti ini nggak usah kamu dekat darinya. Nggak usah kamu dekati. Yang kedua, kajawa, seperti obat. Seperti obat. Kapan obat itu dikonsumsi? Ada orang minum obat diare ketika dia sedang nggak diare. Dia minum obat pilek dalam keadaan dia nggak pilek, enggak kan? Dia konsumsi ketika dia sedang sakit. Ada orang-orang di dunia ini kita bergaul dengan mereka ketika ada kebutuhan atau ada permasalahan atau urusan dunia kah, ADM kah, bisnis kah. Dan jangan lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu, rusak agama kita. Sekedar teman bisnis, bukan teman duduk sehari-hari. Sekedar kenalan, sebagai hak tetangga, sebagai hak satu letting. Ada di antara manusia yang mereka kal ghidai lil badan, seperti nutrisi untuk tubuh. Ada yang bisa hidup tanpa nutrisi? Tidak bisa. Itulah mereka orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Memang berat awal-awal kalau kita belajar, apalagi duduk di depan orang, mungkin dia lumayan berilmu dan lumayan soleh. Dikit-dikit diceramahin, ya kan? Ini dikit-dikit ceramah tegang kali, nggak masalah, lebih baik
Ya, daripada kita berada di sisi orang-orang yang membuat iman kita semakin menurun. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, paling tidak iman yang lemah terjaga, andai kata tidak meningkat jemaah. Kemudian bimbingan yang terakhir yang dengannya kita akhiri majelis kita dari sekian bimbingan yang ada adalah semangat menuntut ilmu agama jemaah. Karena majelis ilmu agama itu amat menjaga keistiqomahan kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Ini ciri, ini tips kalau kita ingin menjadi orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, menuntut ilmu agama. Niscaya Allah akan datangkan untuk kita kebaikan. Ilmu agama sumber kebaikan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Man utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Orang yang dijauhkan dari ilmu agama, dia adalah orang yang merugi. Dan orang yang telah diberikan ilmu agama, dia telah diberikan kunci kebaikan. Karena ilmu agamalah yang mampu menuntun kita ke surga Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti apa? Enggan menuntut ilmu agama, enggan menempuh perjalanan menuju jalan menuju surga. Tetap semangat ya menuntut ilmu agama. Sekalipun ustaz yang mengisi kajian tersebut mungkin kita lihat orasinya biasa, ilmunya biasa-biasa saja, memang ada lain di kampung itu kecuali dia, dan ilmunya memang benar, akidahnya benar. Atau memang kita udah puluhan tahun ngaji sama ustaz itu kitab udah kita selesaikan sekian kali. Tetap semangat. Karena keutamaan ilmu agama tetap kita dapatkan walaupun kita udah senior ngaji. Karena bahasa kayak ini, karena ada sikap tingkah laku sebagian kecil orang yang dah lama ngaji, kesannya keutamaan majelis ilmu itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang baru ngaji. Kalau udah lama ngaji nggak butuh lagi kepada keutamaan itu. Makanya ada segi orang yang udah 15 tahun, 10 tahun ngaji, udah malas ngaji, jarang hadir majelis ilmu agama. Walaupun hadir malas bawa catatan, ya. Atau lebih parah lagi ngasih syubhat agar orang lain tidak semangat menuntut ilmu agama. Pada ujung-ujungnya adalah masalah pribadi dia dengan ustaz tersebut. Ujung-ujungnya adalah urusan dunia. Ya, kita tetap semangat menuntut ilmu agama. Nabi bersabda, "Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kalau orang berada di majelis ilmu agama, kata Rasulullah, turun sakinah, ketenangan ilahi. Andai kata kita tidak mendapatkan kecuali dari majelis ilmu agama kecuali ketenangan hati, maka itu cukup sebagai keutamaan jemaah. Dan itu kita rasakan. Berangkat kita dalam keadaan gelisah, galau, banyak pikiran, nih utang akan ditagih dan seterusnya, uang nggak ada, pepes anak-anak udah habis. Begitu hadir majelis ilmu agama, tenang hati kita, lupa kita. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, masya Allah itu orang yang datang nagih utang. Pempes sudah habis. Atau berangkat di rumah dalam keadaan berantem sama istrinya, berantem, saking marahnya mereka berdua. Suami berangkat ke majelis taklim sendirian, istri pun pergi sendirian karena lagi marah. Begitu pulang majelis ilmu agama, kira-kira akan membaik enggak mereka? Akan baikan. Walaupun tidak langsung baik, paling tidak api kemarahan tadi sudah mulai padam. Tapi coba kalau mereka berantem di rumah, berantem, istri ke dugem, diskotik, suami pun ke diskotik, atau istri ke mall, suami pun ke mall, pulang gimana kira-kira? Tambah baik atau enggak? Belum pulang aja dari kamu saya talak 3 langsung. Jadi kalau berangkat majelis ilmu agama dan sakinah, ketenangan ilahi jemaah. Ketenangan ilahi di majelis ilmu agama itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Ya. Betapa banyak bule-bule
Orang-orang barat menempuh perjalanan sangat jauh dari negara ke negara lain, dari satu gunung ke gunung lainnya, dari laut ke laut lainnya untuk menenangkan hati mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan ketenangan yang abadi. Buktinya mereka pindah-pindah tempat. Tapi majelis ilmu agama, sekalipun itu ustaz sudah 10 tahun yang lalu, kita sudah 10 tahun ngaji sama dia, tiap hari ngaji sama dia. Kitab yang dia kaji sudah selesai, kita selesaikan puluhan kali. Masjid tersebut juga masjid sudah 10 tahun kita ngaji tiap hari sama dia di masjid itu. Tetapi setiap kali kita hadir di majelisnya tersebut, setiap kali itu hati kita tenang, ya kan? Masya Allah. Saking tenang sakinah majelis ilmu agama itu, orang yang berangkatnya segar dari rumah, begitu masuk majelis ilmu agama, kajian baru 5 sampai 10 menit langsung kepala yang menunduk ke bawah. Karena padi semakin berisi semakin menunduk. Kondisi orang yang hadir majelis ilmu agama di zaman now, sebagian mereka seperti itu. Begitu maju udah mulai, apalagi udah 1 jam lewat, langsung tunduknya ke bawah, nggak tanggung-tanggung tunduknya, menandakan bahwa dia telah menempatkan sakinah bukan pada tempatnya. Ya, dia lihat jam berkali-kali, dia kira ustadznya nggak lihat jam di depannya, ya kan? Yang kedua kata Nabi, hafadhumul dzak wa ghasyadhumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah duduk meliputi mereka. Banyak orang senang pamer fotonya, udah selfie sama fulan, tadi ngopi sama pejabat ini, tadi ngopi sama Pak Gubernur, tadi ngopi sama Pak Menteri, tadi ngopi sama Pak Presiden, tadi ngopi sama pejabat ini, pejabat itu. Orang yang berada di majelis ilmu agama, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah, makhluk yang paling suci dari makhluk yang Allah ciptakan, karena mereka tidak punya hawa nafsu. Kita memang tidak melihatnya, tetapi kita meyakininya karena Nabi yang memberitakannya. Kemudian kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah, nama dia yang sedang duduk di majelis ilmu agama disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Apakah keutamaan ini tidak perlu lagi untuk kita karena kita udah ngaji 15 tahun, 10 tahun? Kita nggak butuh lagi kepada keutamaan yang seperti itu, cukup untuk orang-orang yang baru ngaji saja? Allahu musta'an. Ilmu agama sangat menjaga keistiqomahan kita di akhir zaman. Sengaja kajian saya panjangkan biar nggak dapat pertanyaan, karena kajian sampai jam 12. Pertanyaan insyaAllah ditanyakan kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.